Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Jihad Ramadhani, NIM 122190029, dan rekan saya Febri Anam Alifa, NIM 122190020. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian studi kasus pada PT Krakatau Steel di Cilegon dalam mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri kelompok 3 kelas D. Pada bab 1 pendahuluan itu dibagi menjadi 4 subbab lagi. Yang pertama sejarah dan gambaran umum perusahaan, 2 tujuan, 3 visi dan misi, dan yang 4 ada deskripsi geografis perusahaan. Yang pertama sejarah dan gambaran umum. Pada tahun 1956 muncul gagasan untuk mendirikan industri baja nasional oleh Perdana Menteri saat itu Insinyur Haji Juanda dan Biro Perancang Negara Bappenas. Di tahun 1957, Bappenas dan beberapa konsultan asing bekerja sama untuk merintis industri baja yang kemudian lahirlah 22 proyek besi baja. Proyek tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan pada tanggal 7 Juni 1960. Di tanggal 20 Mei 1962, dilakukan peletakan batu pertama di Cilegon, Banten. Sebelum memilih lokasi tersebut, Rusia telah melakukan survei di 3 tempat, yaitu Purbolinggo, Jawa Timur, dan Cilegon. Cilegon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Sejak saat itu, Cilegon telah menjadi kawasan industri sejak tahun 1962. Namun, pada saat terjadi peristiwa pemberontakan gerakan G30 SPKI atau proyek industri baja berhenti. Kemudian di tahun 1967 terjadi perubahan status proyek besi baja Trikora menjadi perseroan terbatas. Di tahun 1970 keluarlah pengumuman resmi untuk mendirikan Krakatau Steel Persero, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1970. Hal itu menjadi hari lahirnya PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel melakukan pembangunan tahap pertama di tanggal 27 Agustus 1975. Kemudian keluar keputusan mengenai kelanjutan pembangunan PT Krakatau Steel selama 10 tahun. Di tahun 1977, PT Krakatau Steel diresmikan oleh Presiden Soeharto. Selama 10 tahun tersebut, PT Krakatau Steel melakukan pengembangan, perluasan, serta modernisasi perusahaan, hingga akhirnya PT Krakatau Steel menjadi industri baja kelas internasional. Selanjutnya, ada tujuan pada PT Krakatau Steel. Tujuan PT Krakatau Steel itu sebenarnya dibagi menjadi 7. Yang pertama, melakukan usaha di bidang industri besi dan baja. 2. Melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. 3. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip persoalan terbatas. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 5. Menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 6. Mempercepat peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan yang terakhir, ada memenuhi kebutuhan baja baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang ketiga ada visi dan misi. Yang pertama visi. Visi berdasarkan surat keputusan direksi PT Krakatau Steel Persero nomor 112 /C/DU /KS/KPTS 2008 di tanggal 15 September 2008, visi PT Krakatau Steel Persero adalah perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Selanjutnya ada misi. Misi perusahaan pada PT Krakatau Steel menurut keputusan direksi PT Krakatau Steel nomor 112 /C/DU /KS/KPTS 2008 pada tanggal 15 September 2008, yaitu menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa.
Selanjutnya, ada deskripsi geografis perusahaan. Lokasi pabrik PT Krakatau Steel itu terletak sekitar 110 km dari ibu kota Jakarta. Memiliki luas 350 hektar, PT Krakatau Steel memiliki kantor yang bertempat di Cilegon dengan alamat Jalan Krakatau Steel, Krakatau Industrial Estate, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Banten. Alasan menjadi pertimbangan pemilihan lokasi tersebut yaitu yang pertama dekat dengan laut sehingga dapat memudahkan pengangkutan bahan baku dan produk menggunakan kapal. Dua, dekat dengan daerah pemasaran atau ibu kota. Tiga, tanah yang tersegi cukup luas. Empat, sumber air yang cukup memadai. Lima, adanya jaringan rel kereta api dan jalan raya yang memadai untuk pengangkutan. Dengan ada tata letaknya pabrik itu bertujuan untuk memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan baku serta produk. Yang kedua, memudahkan jalur transportasi dalam pabrik untuk menunjang proses produksi dan pengangkutan bahan baku serta produksi. Selanjutnya ada definisi-definisi manajemen. Yang pertama, John D. Miller. Manajemen adalah proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas kerja dari orang-orang yang terorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, outweighted, yaitu manajemen adalah proses perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada George R. Perry, yaitu manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan seorang ilmuwan terkenal. Ia pengorganisasian, penggerakan, dan perencanaan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang keempat ada Dalton E. McFarland, yaitu proses manajer yang menciptakan, mengarahkan, memelihara, serta menjalankan organisasi melalui kerjasama dan usaha manusia dikoordinasikan secara sistematis. Definisi manajemen secara umum yaitu proses yang mengatur kegiatan atau perilaku, sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada definisi-definisi proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa agugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Yang kedua ada proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pemberian pemerintah pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup 3 kegiatan, yaitu membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok. Dua, membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Tiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Yang ketiga, ada proses pengarahan. Proses untuk menumbuhkan semangat motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen mendorong usaha-usaha yang didukung tercapainya tujuan. Yang keempat, proses pengendalian.
pengendalian atau controlling, yang dimaksud adalah untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan, yaitu menentukan standar prestasi, yang kedua mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, 3 membandingkan prestasi yang telah dilakukan dengan standar prestasi, 4 melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada definisi-definisi manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Nah, kegiatan-kegiatan itu meliputi 1. Menjelaskan, menetapkan, dan memastikan tujuan yang dicapai. 2. Meramalkan keadaan untuk yang akan datang. 3. Memperkirakan kondisi pekerja yang akan dilakukan. 4. Memilih tugas yang sesuai dengan pencapaian tujuan. 5. Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas. 6. Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar, dan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, dalam rangka pencapaian tujuan yang akan ditentukan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian manajemen berhubungan erat dengan arah kegiatan manajemen yang mengacu pada garis besar pedoman yang telah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Ada pun syarat penting untuk menunjang keberhasilan suatu proyek adalah adanya pengendalian yang baik terhadap faktor-faktor waktu, biaya, dan mesin. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses untuk memastikan, menjamin dalam penggunaan sumber daya yang diperoleh digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh pihak Ramadhani. Selanjutnya terdapat proses manajemen di perusahaan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana sebaiknya perusahaan melakukannya. Yang kedua ada pengorganisasian yang dibutuhkan untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis. Tanpa pengorganisasian yang baik, maka perusahaan tercantum tidak beroperasi secara maksimal atau akan kalah dari pesaing. Yang ketiga ada pengarahan. Para manajer atau pimpinan perusahaan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Dalam memberikan pengarahan, seorang manajer bertugas untuk memandu, memotivasi para karyawan untuk menjadi sasaran perusahaan. Yang keempat ada pengawasan, merupakan proses memonitor kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasaran. Jika terdapat penyimpangan, maka akan segera dilakukan evaluasi agar perusahaan selalu berjalan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Setiap proses manajemen tidak akan berjalan jika tidak memiliki sarana manajemen. Sarana manajemen atau perangkat manajemen merupakan syarat agar suatu usaha atau kegiatan dapat mencapai hasil yang telah ditentukan. Sarana manajemen ini terbagi menjadi 6 komponen yang dikenal sebagai 6M yang meliputi manusia. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam sebuah manajemen. Manusia adalah subjek yang akan membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia merupakan pencipta dan penggerak sebuah manajemen. Tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah terjadi. Yang kedua ada money atau uang adalah salah satu sarana yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar serta alat pengukur nilai. Besar atau kecilnya suatu hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan.
Hal ini berkaitan dengan seberapa besar uang yang harus ada untuk membiayai alat-alat yang dibutuhkan, tenaga kerja, hasil yang akan dicapai oleh organisasi. Oleh karena itu, peran uang dalam manajemen sangat penting karena segala sesuatu harus dengan biaya yang dapat diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, terdapat material atau bahan merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Bahan ini bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya seperti kain dalam perusahaan pakaian atau bahan-bahan yang sesuai dengan bidang organisasi tersebut bergerak seperti perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan lain-lain. Dalam dunia manajemen, selain memiliki manusia yang ahli dalam bidangnya, pemahaman mengenai penggunaan bahan yang baik, efektif, dan efisien merupakan salah satu usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, ada mesin, merupakan sarana yang sangat diperlukan. Dengan adanya mesin, kegiatan manajemen akan lebih dimudahkan. Selain itu, keberadaan mesin dapat menekan biaya, menciptakan efisiensi kerja, dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya seperti penggunaan komputer dalam kegiatan administrasi atau kegiatan lainnya. Yang kelima, ada metode. Dalam pelaksanaan manajemen merupakan suatu keharusan. Metode atau cara kerja adalah jalan atau yang dipakai dalam melaksanakan tugas atau kegiatan dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, pemakaian waktu dan uang, serta kegiatan itu sendiri. Metode yang baik akan membuat pekerjaan menjadi lebih lancar, dan sebaliknya metode yang buruk akan mempersulit jalannya pekerjaan. Tapi perlu diingat, meskipun sebuah metode sangat baik, tetapi jika orang yang menjalankan metode tersebut tidak mengerti atau tidak profesional, maka hasilnya akan buruk. Oleh karena itu, dapat menjalankan suatu metode diperlukan manusia yang berkualitas serta profesional. Yang keenam, ada pasar atau market yang merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Hasil manajemen merupakan sebuah produk atau jasa. Apabila produk atau jasa tersebut tidak laku di pasaran, maka otomatis proses produksi akan berhenti. Artinya proses manajemen juga tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam memasarkan produk hasil produk merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada next. Selanjutnya ada manajemen, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Perencanaan dan pengendalian itu saling berhubungan, yaitu dua fungsi yang berbeda dalam manajemen, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ruang lingkup kegiatan kedua fungsi tersebut adalah saling berhubungan dan saling berkaitan. Perencanaan atau planning menetapkan sasaran dan tujuan untuk organisasi, sedangkan pengendalian atau controlling memastikan pencapaian. Tanpa perencanaan, kegiatan pengendalian menjadi tidak berdasar, sedangkan tanpa pengendalian, perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Perencanaan atau planning adalah fungsi manajerial yang pertama dari tindakan awal yang diikuti oleh pengorganisasian dan kepemimpinan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sedangkan pengendalian adalah fungsi manajerial terakhir yang memastikan bahwa tindakan yang dimulai tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan organisasinya. Dengan kata lain, perencanaan memulai sebuah proses manajemen, sedangkan pengendalian menyelesaikannya. Fungsi kontrol atau pengendalian pada manajemen secara langsung berkaitan dengan perencanaan karena manajemen perlu memantau hasil untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selanjutnya terdapat struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Krakatau Steel. Yang pertama, Direktur Utama yang terdapat
Silmi Karim yang bertugas memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan seperti bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Yang kedua ada merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapat dan belanjaan kekayaan perusahaan. Yang ketiga ada bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Yang keempat menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang kelima mengordinasi dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. Yang kedua, Direktur Pengembangan Usaha yang terdapat Melati Sarnita yang bertugas menyusun rencana pekerjaan. Yang ketiga ada Direktur Produksi oleh Joko Muljono yang bertugas merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan kebijakan bidang produksi, pengorganisasian fasilitas produksi, serta mengatur kegiatan produksi dalam jangka panjang. Yang keempat ada Direktur Keuangan yang dipimpin oleh Tardi yang bertanggung jawab merencanakan penyimpanan budget dan planning untuk menetapkan tujuan yang harus dicapai, memonitor kegiatan operasional dalam hal aspek finansial supaya sejalan dengan AOP, menandatangani bank instrumen sesuai dengan batasan yang diterapkan perusahaan, verifikasi setiap pengeluaran biaya atau pembelian aset, dan penggunaan dana lainnya sesuai dengan batasan yang diterapkan oleh perusahaan, menetapkan pelaksanaan sistem dan prosedur yang berkaitan dengan keuangan. Yang terakhir ada Direktur Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Rahmat Hidayat yang bertugas untuk merencanakan, mengordinasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonalian yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, Direktur SDM memiliki tugas dan tanggung jawab menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk mencapai ketenangan industrial atau ketenangan kerja dan ketenangan usaha di lingkungan perusahaan. Next. Yang selanjutnya, terdapat proses manajemen di PT Krakatau Steel. Yang pertama ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang memiliki arti aplikasi yang dapat mendukung transaksi atau operasi sehari-hari yang berhubungan dengan pengolahan sumber daya sebuah perusahaan seperti dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibatasi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem maintenance, dan sistem human resource. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan Krakatau Steel. ERP yang dilakukan untuk diimplementasikan adalah SAP dari Jerman. SAP adalah suatu nama mungkin sudah tidak asing lagi untuk praktisi-praktisi IT dunia maupun di Indonesia. SAP ini adalah singkatan dari System Analysis and Program Development yang ditentukan oleh Wellen-Rutter. Implementasi SAP sebagai sistem informasi pada PT Krakatau Steel dibagi menjadi beberapa modul sebagai berikut. Terdapat modul finansial, modul material manajemen, modul plant maintenance, modul human resource, modul controlling, modul sales and distributor, modul planning,
modul quality management, dan yang terakhir ada modul project system and environment management. Diimplementasikan SAP pada PT Krakatau Steel memiliki harapan dan keseluruhan proses bisnis perusahaan agar dapat dijalankan secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien seperti biaya inventory atau slow moving part, biaya kerugian akibat mesin fault, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem supply chain management atau SCM. Adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Supply chain management dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terlihat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi menjadi konsumen akhir. Selanjutnya yang ketiga ada sistem artificial intelligence atau AI yang dimaksud untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan research AL adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui program sampai kesimpulan logikanya. AL menggunakan pendekatan-pendekatan pemikiran AL untuk menyelesaikan masalah serta memberikan lewat pengguna bisnis. Maka oleh manajemen mulai tahun 2019 di PT Krakatau Steel melakukan implementasi bisnis intelijen atau BI yang merupakan salah satu jenis AI, AL yang harapan data-data yang sangat besar dan tersebar di berbagai sistem internal atau SAP atau MS dan lain-lain, maupun data-data eksternal yang mempengaruhi perusahaan dapat dianalisis BI tersebut sebagai output sesuai konsep dari bisnis intelligence sebagai berikut. Pertama ada decision support, yang kedua ada data analysis, yang ketiga ada situation awareness, yang keempat ada risk analysis, yang kelima ada data sourcing, dan selanjutnya sebenarnya di PT Krakatau Steel masih memiliki banyak bentuk implementasi sistem informasi guna mendukung proses bisnis dan pada masing-masing lini di perusahaan. Contohnya ada sistem informasi akuntansi manajemen, production, reservation. Yang keempat ada bukti tanda terima dokumen online, sistem pengelolaan dokumen SMKS, yang terakhir ada human capital information, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel, yaitu perencanaannya meliputi sistem informasi yang memperuntukkan bagi perusahaan manufaktur pada PT Krakatau Steel dan mengimplementasikan sistem ini dengan adanya SAP. Yang kedua ada pengendalian yang dimaksud konsep atau mekanisme untuk meningkatkan atau mengontrol produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan pada PT Krakatau Steel diimplementasikan dengan sistem informasi supply chain. Next. Selanjutnya terdapat kesimpulan yang meliputi proses manajemen di PT Krakatau Steel, yaitu mengalami 3 proses, yaitu sistem ERP, CNM, dan AL. Yang kedua ada manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel yang meliputi penerapan sistem informasi supply chain, dan sarannya yaitu untuk proses manajemen di PT Krakatau Steel itu sendiri dalam mengimplementasikan SAP sebaiknya dapat dijalankan secara optimal agar mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien serta biaya inventory atau slow moving parts
biaya kerugian akibat mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada untuk manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel itu lebih memahami proses supply chain saat ini dan dapat lebih mengoptimalkan proses produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.